Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Tasya Nuwarta di Instagram live-nya PTA Global Jaya. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana itu gentle parenting bisa membentuk kepribadian anak kita. Nah, hari ini kita akan mengundang narasumber yang sangat terkenal. Beliau bernama Irma Gustiana. Beliau adalah sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog dan juga postgraduate-nya di Certified Practitioner in Therapeutic Play Skill, APAC UK License. Beliau juga praktik psikologi anak, remaja dan keluarga di LPTUI sampai dengan tahun 2018. Hingga saat ini merupakan narasumber yang aktif di media majalah, radio dan televisi. Beliau juga konsultan pendidikan dan perkembangan anak di beberapa sekolah. Selain itu, beliau juga memiliki klinik konsultasi psikologi, terapi dan pengembangan diri yang bernama Ruang Tumbuh. Sebentar lagi kita akan mulai undang sambil nunggu pada datang. Halo semuanya, saya akan coba undang Mbak Irma dan Mbak Isti. Hari ini saya akan ditemenin sama Mbak Adisti sebagai head of PTA kita. Hai Mbak Isti, coba ya aku masih berusaha mengundang Mbak Irma, belum kelihatan ini. Oke. Sambil kita, tadi aku udah sedikit kasih intro siapa itu Mbak Irma. Jadi memang beliau ini kan sangat amat aktif di play therapy juga kan, pendiri konsultan psikologi. Jadi coba saya ulang lagi, kita lihat udah ada belum ya? Udah banyak ini yang nonton. Iya, lumayan nih. Hai semua, Selamat malam. Sepertinya Selasa malam ini paling paling rame kayaknya. Dibandingin hari Rabu, hari Kamis, kayaknya kalau kita bikin IG Live hari Selasa, penontonnya lumayan. Iya, betul. Kita baru mulai, udah ada 12. Oke. Iya, dan waktu itu kita sampai kurang lebih hampir 60 orang ya. Iya. Apalagi mungkin topiknya malam ini gentle parenting ya. Iya. Gentle parenting kali ini bareng sama ada speakernya Irma Gustiana. Beliau adalah psikolog anak, dan kita akan membahas mengenai gentle parenting untuk membentuk pribadi anak. Topiknya penting, menarik, dan kita udah pengen denger sih seperti apa sih dan apa sih sebenarnya gentle parenting itu. Dan kayaknya di sini kan rata-rata teman-teman kita parents ya, anaknya ada yang masih kecil-kecil, ada yang udah remaja gitu. Coba. Betul. Aku belum bisa menemukan Instagramnya Mbak Irma. Akhirnya, alhamdulillah sudah online. Oke, selamat malam Mbak Irma. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam Mbak Irma. Halo Mbak Adisti dan Mbak Tasya. Tasya. Mbak, kita senang banget loh bisa ngundang Mbak Irma karena kita udah dengar banyak banget in live dan cerita-cerita Mbak Irma dari media massa nih. Nah, kita senang banget hari ini bisa kedatangan langsung. Kita punya privilege. Terima kasih sudah diundang sama teman-teman di sini. Senang banget kita. Halo, hai, ada Joan. Nah, kita manggil Mbak Ayang apa Mbak Irma? Mbak Ayang. Oke. Nah, jadi sebenarnya tuh kita sekarang ini baru memulai PTA Global Jaya ini baru mulai yang namanya Instagram Live. Jadi kita mau berbagi sharing karena menurut kita PTA itu dalam suatu sekolah merupakan suatu fondasi untuk bagaimana jalannya sekolah. Sekolah juga sangat amat mau bekerja sama dengan kami. Nah, di sini mungkin Mbak Isti bisa jelasin sedikit tentang Global Jaya PTA.
Iya, makasih waktunya ya Mbak Ayang sudah Sama-sama, menyempatkan waktu. Mbak. Audiensnya ini terbuka untuk publik, tapi banyak juga dari orang tua dari Global Jaya School. Global Jaya Mm-mm. School ini PTA-nya kita aktif dalam membuat IG Live karena tujuannya untuk memberikan edukasi kepada kita semua, kepada parents, supaya apa namanya bermanfaat wadah ini, kira-kira seperti itu. Dan malam ini kan topiknya kita belum pernah menyentuh psikologi ya, Tasya ya. Sama This is the first sekali. time, and Mbak Ayang ini the first psychologist yang kita undang ke Wow, seneng PTA. banget. Dan kita Eh, tahu pentingnya, makanya kita pengen tahu mungkin Mbak Ayang apa namanya nanti menjelaskan sedikit boleh. apa itu gentle parenting dan kenapa kita harus fokus dalam mempelajari sebagai orang tua mengenai psikolog anak dan sebagainya. Gitu. Iya. Bisa dimulai Tasya. Oke, silakan. Jadi kembali lagi kita sebenarnya topik ini bulan ini kan adalah bulan kebaikan ya, kindness month. Yes, Jadi banget. Ya. kita pengen banget menyentuh dari sisi itu, Mbak. Jadi mungkin Mm-mm. Mbak Ayang, sorry, Mbak Ayang bisa boleh nggak menjelaskan sebenarnya gentle parenting itu apa? Oke, terima kasih yang pertama aku ngucapin sama teman-teman di PTA. Kalau di sekolah lain mungkin ada yang namanya komite gitu ya. Iya, betul. Komite Atau POM, POMG itu. POMG POMG. ya kan. Jadi aku juga terlibat di sekolah anakku. Jadi memang benar-benar penting banget dan ini tuh jadi sarana edukasi ya buat semuanya ya. Betul, Jadi betul. mudah-mudahan PTA-nya tuh sukses lah bisa memberikan penyuluhan dan edukasi. Asik. Thank Oke. you. Ke pertanyaan berikutnya mengenai gentle parenting ya. Jadi mungkin sebenarnya banyak juga teman-teman yang sudah cukup familiar, tapi mungkin juga banyak yang belum teredukasi ya. Jadi kalau kita bicara gentle parenting ini sebetulnya ini adalah konsep pola pengasuhan di mana prinsipnya itu bagaimana kita bisa membentuk anak-anak yang memiliki kepribadian positif. Di antaranya memang highlightnya itu ke karakter empati ya, terus kemudian saling memahami, menghormati, dan kemudian juga tetap memiliki boundaries. Jadi harus tetap ada batasan. Nah, banyak sekali yang menganggap bahwa yang namanya gentle parenting itu eh, apa namanya orang tua yang permisif gitu, orang tua yang terlalu manjain anak. Iya. Karena memang di gentle parenting ini nggak ada tuh yang namanya reward dan punishment gitu. Jadi Oke. di gentle parenting ini benar-benar memang konsepnya adalah kita berempati. Contoh, kalau anak melakukan kesalahan, kita berusaha untuk mencari tahu why-nya, kenapa dia melakukan kesalahan. Bukan alih-alih memang menghukum dia gitu ya. Atau kemudian kita mengiming-imingi dia dengan beragam macam misalnya objek ya hadiah-hadiah. Nah, di gentle parenting itu enggak. Jadi memang di pengasuhan ini prinsipnya adalah bagaimana kita berempati kepada anak, kita mengerti anak kita, lalu kemudian kita pahami kondisi yang terjadi. Tapi gimana dong Mbak? Kalau misalnya nggak ada reward and punishment gitu kan Iya. anak gue jadinya ini dong manja banget atau misalnya anak gue nanti nggak ngerti disiplin enggak sebenarnya ada batasan di situ ada boundary sebenarnya jadi kita tuh tetap menginformasikan kepada anak kita do's and don'ts-nya apa dan itu syaratnya adalah kesepakatan awal. Jadi memang kita buat semacam aturan, tetapi aturan ini tuh memang dibuat berdasarkan kesepakatan bukan yang jutlak yang satu dua tiga empat gitu enggak gitu ya tapi semua didasarkan pada konsep kesepakatan artinya empati kita pahami kita mengerti anak itu dan kemudian terakhir tetap punya batasan atau boundaries gitu Oke. begitu Hmm. ceritanya Aku mau nanya dulu nih. Jadi kan gini, tadi kita ada kesepakatan nih, yang namanya ya. do's and don'ts. Itu tuh berupa aturan tertulis yang kita diskusikan bersama atau memang hanya dipahami tanpa ada tertulis?
Mm-mm. Jadi sebenarnya konsepnya kan bisa beragam ya. Kalau anak-anak itu kan sebetulnya lebih kepada visual aids gitu ya. Jadi kalau mau membuat aturan, terutama anak-anak yang balita ya, yang misalnya umurnya 4, 5 tahun, mereka tuh sebenarnya udah bisa kok kita ajak komunikasi. Karena kan aspek kemampuan bahasanya di usia itu sudah seperti orang dewasa ya. Iya. Kosakatanya sudah banyak, sehingga memang kita boleh bersepakat kepada anak, lalu kemudian kita tambahkan nih visual aids-nya ya. Jadi secara visual kita tempelkan, misalnya kita gambarkan atau misalnya kita cari deh kolase-kolase ya dia di rumah itu aturan di rumah seperti apa. Misalnya mengucapkan 3 kata magic gitu kan, itu kan membentuk konsep yang namanya karakter positif ya. Nah itu kita bisa kasih contoh gitu. Nah kalau anaknya sudah lebih besar lagi, bisa ditambahkan dengan apa ya namanya diskusi yang berkelanjutan. Karena kalau kita memberikan namanya arahan, itu nggak single lecture kan. Kita Iya. harus ada renew kembali karena anak itu Hmm. kan berkembang Iya. Ya. setiap harinya ya. Jadi dia berkembang hari kemarin sama hari ini pasti ada perubahan dari anak kita. Betul. Either itu memang kosakatanya, emosinya, pengalaman personalnya. Maka kenapa kita tuh perlu untuk memahami apa yang terjadi sama anak kita. Jadi kuncinya juga kita itu juga perlu banget paham perkembangan anak. Nah, itu juga Hmm. jadi kunci penting gitu. Ya, Jadi ya. boleh ditambahkan visual aids dan Ya. kemudian kesepakatannya juga kita discuss dan Hmm. renew lalu kemudian pastinya ya kita yang menjadi teladan di rumah. Jangan sampai kita Hmm. buat kesepakatan terus yang ngelanggar kitanya sendiri gitu. Itu Ya, sih. setuju tuh, Kebanyakan Dok. sih begitu. Iya, Iya. setuju Mbak Yang. Karena Mm, mm, susahnya mm. kadang-kadang kita sudah punya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang sehingga kayak Betul. lupa gitu kan harusnya jangan Benar, kayak gini. Dan benar. apa namanya memang anak-anak itu learns by example ya, Yes, bukan benar, juga kadang-kadang mereka benar. secara verbal dikasih tahu juga habis itu lupa. Ya, Makanya kalau benar. learn by example for them is like totally they are Benar, benar, the benar. greatest copycat. Iya, Betul, betul. Dan benar. Kan iya dan apa children see, children do kan. Pokoknya mereka yes. lihat itu nanti mereka akan lakukan kembali gitu kan. Iya Itu. betul dan repetisi misalnya tadi Mbak yang Ya, bilang benar. kan berulang kali harus dikasih tahu ini karena si anak Mm-mm. berkembang terus saya tuh aku Iya. totally agree banget karena Mm-mm. Iya. saya punya anak usia 15, 13 dan 3,5 tahun Mm, jadi mm. saya selalu bilang sama anak yang pertama aku belajar dari kakak yang pertama dari Ya, kakak jadi kalau ya, mama salah you let ya, me know ya, if you're wrong I will let you know and we'll talk ya, about it gitu jadi memang benar. it's very true bahwa konsep gentle parenting ini sangatlah penting dan untuk dipahami gitu ya, Mbak Betul. Ayang ya. Dan Benar, benar. dipraktekkannya juga ya harus Iya. butuh diskusi sesama dengan Nah, suami juga. Kita harus iya fokus betul. sama suami. Benar, betul, Jadi ini betul. empatinya tidak hanya empati anak ya, empati orang tua untuk mengetahui kapan untuk rindu juga tetap ya Mbak. Karena kan arti Benar. sensitif nih, oh anak kita udah berubah nih. Ya, Betul. Jadi orang tuanya sendiri sebetulnya harus juga mengasah empatinya kan, gitu kan. iya, Jadi dengan dia belajar berempati gitu ya. Jadi sehingga dia bisa ngajarin itu ke anak-anaknya kan. Jadi misalnya anaknya melakukan kesalahan, kebanyakan dari kita ketika anak kita melakukan kesalahan, kita seringkali langsung melakukan judgment ya. Kita iya, menilai, menuduh ya. Dan kadang-kadang itu menjadi mengecilkan anak. Padahal Ya. ketika anak salah, sebetulnya yang harus dikoreksi adalah kesalahannya, bukan si anak itu sendiri, gitu ya. Jadi misalnya gini, kamu mama kasih tahu dari kemarin, emang kamu tuh nggak ngerti-ngerti ya. Nah, itu aja dikasih tahu seperti itu sebenarnya udah membuat anak lemah gitu, kecil waduh, rasanya gitu kan, Merasa gitu ya kayak nggak biasanya. pintar jadinya anaknya Benar, kasihan. benar. Kamu kok nggak ngerti-ngerti sih gitu. Nah, konsep kata nggak ngerti-ngerti itu ya akan terekam terus di jejak ingatannya dia kan. Apalagi kalau itu berulang.
berulang. Ketika berulang, maka jalur informasi itu makin tebal dong, makin dia ingat. Maka nanti dia nggak akan bisa mengoreksi kesalahan dia. Maka kenapa biasanya kita memberikan informasi tetap bahwa kakak yang ini tuh masih keliru, masih kurang benar, kurang tepat. Ya menurut kakak apalagi? Intinya gitu. Kita coba pahami kenapa hari ini dia cranky, kenapa hari ini dia nggak ngerjain tugas. Nah, beyond itu, ini kan kita harus jadi investigator ya. Kalau orang tua tuh Ya, menginvestigasi gitu. Kenapa anak kita berubah? Jadi bukan cuman yang kelihatannya aja, tapi di dalamnya tuh ternyata bisa aja gitu kan. Dia males karena mungkin mama papanya lagi sibuk banget sehingga dia terabaikan. Dia nggak ngerjain tugas mungkin karena di sekolah dia dibully. Dia nggak ngerjain mungkin sehari ini sebenarnya dia lagi nggak enak badan. Cuman dia nggak bisa ngomong gitu kan. Nah, disitulah kita kenapa butuh pengertian lebih terhadap anak-anak kita, gitu. Gitu sih kurang lebih. Mm-mm. ya. Setuju, Mm-mm. setuju. Itu apa namanya? Memang membangun empati pada anak itu harus berawal dari orang tuanya yang berempati Benar, kepada anak itu sendiri. Jadi jangan betul. harap anak itu akan menjadi highly empathetic person kalau orang Mm-mm. tuanya itu tidak bisa mengajarkan mereka, mencontohkan mereka berempati kepada diri mereka, kepada Ya, mereka gitu kan. Dan betul, betul. sebenarnya kuncinya itu adalah kita membangun EQ anak, betul kan ya, Mbak Mm-mm. Ayang ya. Betul, Dan emotional. Mm-mm. orang yang high EQ itu kan pasti empatinya tinggi. Nah, sebenarnya Betul. tidak semua mungkin pentingnya EQ ini untuk dibahas di dalam gentle parenting ini ya, Dok ya. Mungkin Mm-mm. pendapatnya dokter mengenai cara-cara membangun EQ anak itu seperti apa, dan EQ itu apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dimulai dari Mm-mm. situ penjelasannya. Mm-mm. Oke, tapi aku bukan dokter ya, aku psikolog. Iya, Dokter iya tapi Mbak kan. Ayang, tetap dong. Oke. Enggak, maksudnya ntar diprotes sama mbak-mbak dokter gitu ya. Jadi sebenarnya gini, empati itu kan sesuatu skill ya. Jadi itu kan adalah keterampilan, keterampilan yang berada di dalam faktor perkembangan sosial emosional ya. Jadi memang itu perlu dilatih, perlu latihan gitu, dan perlu juga diuji gitu. Maka kenapa memang dari kecil untuk membuat anak itu punya kepekaan empati yang tinggi atau kemampuan sosial yang tinggi itu memang harus dari kecil ditanamkannya, karena nggak tiba-tiba gitu. Kalau misalnya kita telat gitu ya, udah umur 12 tahun atau Mbak Disi kan putra putrinya 15 tahun ya, anakku yang paling besar juga udah remaja gitu ya, jadi tiba-tiba aja kita ngajarin itu agak susah gitu, karena itu tuh adalah proses pembelajaran dia sejak kecil. Makanya kenapa pada saat dia sedang bertumbuh gitu ya, terutama di masa-masa golden age-nya, itu menjadi momen-momen penting bagi kita berinvestasi sebenarnya. Contoh yang terkait dengan menunggu giliran aja, itu juga belajar empati sebenarnya ya. Karena empati itu kan bagaimana kita merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi tapi bukan emotional sponge ya. Kalau emotional sponge kan kita menyerap semua energi orang sehingga kita menjadi berat sendiri. Nah, kalau empati itu kita membayangkan kalau situasi kita ada pada dia. Kita membayangkan ketika kita mengalami itu. Nah, itu kan memang aksesnya mesti tingkat tinggi ya. Jadi disitulah sebetulnya dengan perlakuan kita sehari-hari di rumah, bagaimana kita sebagai orang tua misalnya memberikan dia dukungan, terus kemudian ketika salah, lalu kemudian kita bertanya, Kak, kenapa ini ada yang sulit gitu ya, ada yang bisa aku bantu nggak nih, ada yang bisa mama bantu nggak, itu ngajarin empati. Nah, kalau itu dia belajar dari kecil, itu kan akan ada di sistem emosinya ya, di sistem emosinya ada di sana, dan kemudian ketika dia mendapati pengalaman ada temannya yang terluka, sakit, kecewa, dia secara natural karena latihan-latihan tadi itu dia bisa memunculkan respon-respon yang tadi gitu ya, mama kasihan ya, aku kayaknya mau deh nolongin dia gitu. Jadi respon-respon itu secara alami tuh bisa muncul karena latihan dan training yang kita berikan dari kecil gitu selama di rumah gitu. Jadi intinya itu, dan itu memang yang dibutuhkan di zaman sekarang di mana orang lebih banyak sifat individualistisnya gitu. Jadi nanemin empati itu memang luar biasa banget, dan itu tuh nggak gampang, memang perlu Ya. perlu untuk
terus lanjut lagi berulang kali sampai benar-benar dia jadi fasih gitu untuk bisa berempati gitu. Dan Mbak, aku ngerasanya tuh sekarang untuk bisa sebagai seorang orang tua untuk bisa mendidik anaknya untuk berempati kan tentunya dimulai dari orang tuanya kan. Bener. Artinya bagaimana cara kita, yang kan kita pola didik zaman dulu ya, orang tua kita biasa ngebentak, biasa mukul bahkan kan, banyak hukuman-hukuman fisik. Kita jarang banget dapat reward kecuali mungkin bulan puasa ya. Iya. Gimana ngelatih kita ini untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi orang tua yang paham gentle parenting. Ada tips-tipsnya? Oke, yang pasti kita harus realize dulu ya bahwa yang kita alami zaman dulu tuh nggak enak gitu. Ya, jadi kan kita nggak enak ya dulu tuh kayak misalnya papa aku, misalnya mama aku tuh marah-marah, bentak-bentak, nggak ngertiin aku. Nah, ketika kita menyadari itu bahwa itu sesungguhnya tidak nyaman di diri kita, so kita kan harus empati kalau misalnya kita melakukan hal yang sama kepada anak kita. Nah, disitulah sebetulnya kalau kita udah dapet tanda bahwa itu nggak nyaman, berarti ini nggak boleh saya lakukan. Karena menyisakan perasaan tidak nyaman, itu responnya bisa sampai udah dewasa, dan itu nggak sehat. Kalau kita masih oke lah ya, kita mungkin bisa survive, kita bisa ngalihin ke hal lain, tapi kita nggak tahu anak kita nanti ke depannya gimana. Jadi realize dulu bahwa itu nggak enak, lalu kemudian kita yang punya otoritas untuk cutting itu gitu, kita harus memutus itu bahwa itu nggak nyaman. Setelah itu ya tadi kita mulailah untuk bisa ngobrol sama pasangan kita mengenai peta pengasuhan kita nih maunya gimana. Kita mau gentle parenting kah atau helicopter parenting, which is itu juga harus dihindari ya kan. Terus mau yang otoriter segala macam. Nah itu kita harus banget bener-bener duduk sama pasangan kita, petanya nih mau dikemanain, karena harus konsisten keduanya ya. Jadi istilahnya kalau satu mau pakai sistem yang memberikan hukuman, sementara kita maunya gentle gitu kan, nggak usah pakai hukuman, kita yang penting beyond dia kelakuan dia, kita ngertiin itu kenapa itu, lalu kita koreksi gitu. Jadi itu harus sepakat dulu sama-sama. Dan kalau misalnya di rumah ya, banyak kan karena extended family, ada kakek nenek, itu juga sama. Jangan sampai ada kakek nenek atau om tante yang nge-treat dia tuh berbeda. Ya, apalagi dalam satu rumah terus menerus kan, anak kan pasti jadi bingung ya sama konsep familiesnya dia. Aturan aja bisa beda gitu kan. Gimana dia bisa merasa secure, padahal kan tempat aman dia kan di rumah sebenarnya gitu. Jadi intinya adalah realize bahwa itu nggak nyaman, terus kita putuskan konsep yang pernah kita alami itu, karena kalau nggak kita jadi toksik juga ke anak kita kan. Terus kemudian baru deh kita petakan lagi sama pasangan kita, kita mau ngapainnya sekarang, rasanya kemarin nggak enak, saya mengalami situasi yang nggak nyaman dan itu kebawa sampai sekarang, ya udah lalu buat kesepakatan tadi ya, batasan-batasan di rumah kita mau seperti apa nih aturannya, dan aturannya itu selalu bisa kita renew ya, kemudian kita duduk bareng lagi gitu ya, itu yang bisa dilakukan sih sebenarnya gitu. Ya, bagus sekali nih dokter tadi mengangkat mengenai memutus konsep pola asuh yang salah sebelumnya, sehingga kita tidak menjadi toxic parent. Dan itu kan ada istilah namanya, kalau yang saya baca-baca ya dok ya, Mbak Ayang, adalah trauma transfer atau generational trauma. Nah itu ini sebenarnya kita harus bahas lagi di satu topik episode berikutnya, karena ini agak dalam dan kayaknya ngores otak. Cuman ini kita kasih teaser aja bahwa how do we become the better parents that I'm not saying kalau parents kita nggak, they've learned gitu ya. Cuman kita nggak transfer the trauma to our children. Betul. Karena kan sekarang kita semua belajar dari it's a digital age. Jadi harus informasi sangatlah pesat, dan bahkan begini aja orang bisa belajar psikologi gitu. Jadi kan luar biasa. Kalau zaman orang tua kita dulu ya, mereka cuma belajar apa yang dari orang tuanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama untuk aware, karena kan dari kecil kita dibentuk seperti itu kan, tertanam di subconscious mind kita, dan bagaimana kita aware lalu kita keluar, itu adalah suatu perjuangan yang gak gampang. Lalu kita menyelesaikan sendiri, itu pun juga gak semua orang bisa. Jadi
benar-benar ini satu topik penting yang Tasya episode berikutnya kita bahas kupas tuntas. Tapi kita balik lagi ke gentle parenting. Aku mau satu pertanyaan ya, Mbak Ayang. Boleh. Jadi di dalam gentle parenting itu tidak mengaplikasikan konsep punishment. Reward punishment. Reward punishment tidak mengaplikasikan itu. Oke. Menurut Mbak Ayang, apakah itu bisa? Karena kan anak itu unik dan macam-macam ya. Jadi sometimes kita menghadapi tantrum, ya kan? Terus yang bikin pasti ibu-ibu ngerti lah. Anaknya tantrum dan bikin mamanya juga tantrum gitu kan. Nah, kalau saya kan dulu nontonnya Nanny 911. Iya. Sekarang nggak ada ya kayak gitu ya. Nggak ada. Nah, apa namanya? Lalu ada konsepnya orang Amerika ya dulu ya. Dia tak biarin tuh anak tantrum gitu. Jadi dia mau tidur terpisah dari orang tuanya, lalu separation anxiety, nangis deh tuh dia semalaman. Berjam-jam dia nangis sampai akhirnya dicapai sendiri tidur, akhirnya dia bisa lah tidur sendiri. Si orang tuanya cuman di sampingnya, makin mundur, akhirnya dia keluar gitu. Nah, aku mau tanya, kalau konsep seperti itu kan obviously it's not gentle parenting kan ya, Mbak Ayang ya? Iya, jadi itu namanya apa? Misalnya, jadi itu konsep sebenarnya lebih kepada ya alami aja, pokoknya anak nangis diemin aja gitu kan, tapi itu juga nggak gentle sih sebenarnya, karena memang ketika anak punya emosi yang besar itu kalau lagi tantrum kan memang emosinya tuh kan sangat besar sekali, kadang kita sulit mengontrol. Kita memvalidasi dia aja itu dia bisa tambah tantrum kan. Betul, jadi memang lebih kepada kitanya dulu, calming diri kita dulu, karena kalau kita udah calm kita jadi bisa pegang dia gitu kan. Ya silakan tarik nafas, buang nafas. By research itu ternyata cuma 30 detik loh. Jadi kalau misalnya anak kita kenapa jadi kalau misalnya anak kita memang lagi tantrum, cranky, emosinya juga lagi besar, nah cara kita kendalikan diri sebetulnya cukup 30 detik aja. Itu tadi in deep breathing tadi gitu ya. Jadi cuma sekedar itu aja, itu udah relaxing sebenarnya. Karena ketika kita dalam kemarahan juga atau emosi yang negatif, itu kan pasti signal tubuh kita tuh nggak beres ya. Jadi untuk membuat sirkulasi darahnya itu menjadi kembali stabil, itu memang dengan teknik nafas sederhana. Nah, jadi intinya kalau anak kita lagi tantrum seperti itu, tantrum itu nggak kenal tempat, mau di mana aja. Kalau di tempat umum kadang kita ditontonin orang, ya kan? Ditontonin orang, kayaknya nih ibu nggak bisa ngurus anak, ya kan? Jadi terus kita udah overthinking duluan, ya. Jadi intinya adalah sebenarnya tenangkan diri dulu, ya. Terus kemudian kita penuhi needs-nya dia dulu, ya. Artinya mungkin kita cek juga kondisinya, ya. Jadi sebetulnya apakah dia panas, gerah, haus, lapar, ya, bising, gitu ya. Kita cek dulu di situ, sehingga kita nggak langsung menilai dia tantrum itu karena dia tuh emang dengan label ya emang anaknya seperti itu, gampang marah Mbak misalnya. Jadi gentle parenting itu kita nggak punya label sebenarnya kepada anak, kita tidak pernah melabel gitu. Anak saya tuh seperti ini nih, ABC itu enggak ada gitu ya. Jadi konsepnya demikian. Jadi kita cek dulu kondisinya ya. Tapi kalau anak lagi nggak bisa dipegang, misalnya dia kesel banget, marah banget, tetap kita pindahkan ke safety place gitu. Mau kalau di rumah yang aman, pastikan di kamar yang soft ya, di kasur, di bawah misalnya ya. Kita tetap aja duduk di situ dulu, tidak terlalu jauh sih memang. Jika memungkinkan kita memang memberikan sentuhan gitu ya, dengan sentuhan fisik ya. Kalau aku tuh memang menyarankannya tuh di sini gitu, di kening, diusap di kening. Nah ini ya, diusap di kening. Atau kalau dia lagi nggak mau dipegang, biarin aja dulu. Tapi kita menawarkan bantuan. Kamu kalau sudah, aku akan ada di sini melihat kamu, gitu. Jadi kita mencoba menginformasikan kepada dia, it's okay, kamu nangis seperti itu, aku ada di sini. Nah di situ gentle-nya tuh di situ, gitu. Jadi bukan totally yang ya udah lo terserah deh, lo mau nangis sampai kelar, nangis aja gitu kan. Kita kadang-kadang ya udah nangis aja sampai selesai gitu kan. Kalau udah selesai nanti
baru ngomong gitu kan. Tapi justru kita nggak apa-apa Kak, Dek, nangis gitu kan. Tapi aku ada di sini. Kalau kamu udah selesai, butuh apa-apa, aku akan ada gitu kan. Jadi disitulah kita mencoba untuk approaching dia dengan cara yang soft, yang gentle, yang berusaha untuk mengerti bahwa it's okay kamu nangis, it's okay kamu kesel, nggak apa-apa. Kalau dia belajar itu, lama-lama dia juga learn to accept semua Their bentuk emosi yang feelings. dia rasakan ya kan, karena supaya apa, dia nggak cari Ya, validasi itu dari orang betul. lain nanti Setuju. gitu, karena Ya, orang tuh banyak banget cari validasi dari orang lain. Nah makanya ya. kenapa dia harus dari kecil tuh ya kita ajarin seperti itu, sehingga dia akhirnya belajar untuk it's okay, nggak apa-apa ya kalau aku nangis, it's okay kalau aku tuh begini. Tapi nextnya setelah dia reda, ada yang sekarang mau ngapain, ada yang bisa kita omongin nggak gitu. Jadi dari situ sih kita masuknya. Sebenarnya nggak cuma tantrum, semua bentuk emosi-emosi negatif kita perlakukan demikian. Itu untuk yang gentle parenting. Jadi itu Uh, boleh. boleh. Dan kita sebenarnya bukan nggak di gentle parenting, bukannya nggak boleh mengapresiasi anak ya, nggak boleh. Justru kita memang harus apresiasi atas dasar proses yang dia jalani gitu. Kalau sementara kan kalau reward tuh ada faktor di mana kamu kerjakan dulu, nanti aku kasih gitu. Nah itu di gentle parenting tuh nggak ada gitu. Jadi itu nggak ada. Jadi lebih kepada kamu kerjain ya nak gitu sampai nanti selesai. Kalau kamu nggak bisa, kalau kamu kesulitan, nanti kasih tahu aku gitu. Jadi gentlenya kayak gitu. Dan kalau dia selesaikan produknya, lalu ya udah kita apresiasi ya kan. Wow, ini tuh bagus banget ya Kak gambarnya gitu kan, menarik banget gitu. Kamu tuh udah usaha banget ya, kayaknya hampir 15 menit ngerjainnya. Di situ kita sebenarnya approaching ke gentle-nya. Nah, dia jadi learn tuh ya udah, oh orang tua gue tuh ngerti ya. So gue juga jadi lebih ngerti sama diri gue, ternyata gue begini gitu. Anak-anak tuh kayak begitu sebenarnya. Gimana treat seorang tua itu yang akan membuat dia menjadi lebih positif kan gitu. Oke, Mbak, Gitu. aku ada pertanyaan Mm-mm. besar. Jadi kan kita Mm-mm. tadi udah tahu salah satu dampak positif dari gentle parenting, tapi sebenarnya itu kan one of the apa namanya positifnya. Tapi kalau in the picture itu sebenarnya apa sih goalnya dari gentle parenting ini? Yang pasti nanti dia jadi happy person. Dia fully apa ya, orang-orang yang berfungsi secara utuh, orang yang happy gitu. Jadi berfungsi secara utuh tuh kan berdaya, produktif ya kan? Karena dia udah punya karakter-karakter dasar yang positif, yang kuat gitu. Karena dengan orang tuanya prinsipnya gentle, kan orang tuanya ngajarin untuk saya mengerti kamu gitu. So dia ngerti tentang dirinya sendiri. Jadi kalau dia udah ngerti tentang dirinya sendiri, nextnya ya tadi sekarang kan banyak banget tuh self love, self acceptance, ya kan? Itu justru jadi akar banget, dia lebih sayang sama diri dia. Kalau mau orang lain seperti apa, dia jadinya nggak punya waktu deh untuk compare dia sama orang lain, karena dia sibuk untuk berkembang dan bertumbuh dengan dirinya sendiri gitu kan. Jadi dia juga punya growth mindset, dia jadikan challenge itu tantangan. Nah, itu adalah investasi yang kita dapetin nanti tuh kalau misalnya dia udah remaja akhir, dewasa awal, dan pasti minim banget kena krisis di life quarter gitu. Jadi karena dia Life belajar, quarter. iya kan usia 25 years 20 30, old. ya 20-30 itu kan rentan banget kan. Jadi sebenarnya yang kita kasih itu benefitnya panjang gitu kan. Jadi intinya dia bisa jadi happy person, dia bisa berfungsi. Nah itu sebenarnya. Dan apapun bentuk stresor itu dia jadikan challenge, dan dia punya strategik yang baik sekali dalam proses penyelesaian masalahnya gitu. Jadi kalaupun dia dihantam, dia bounce back tuh. Oke, ini ada challenge ya kan? Karena dia ngerti bahwa itu adalah proses. Nah gitu. Jadi cuman dengan 4 prinsip tadi ternyata kita bisa nge-guide dia untuk jadi fully function person gitu kan, sama happy person gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi balik lagi ke mental health ya kalau gitu. Mental health, bener-bener. Iya, goalsnya ke situ, betul. Karena kan pada intinya kan kita adalah jiwa yang bertumbuh ya, lalu kemudian raga kita juga harus kita maintain. Gimana kalau
kita nggak bisa jaga raga kita gitu kalau jiwa kita juga nggak tenang gitu kan. Ya, Jadi ya. sebenarnya disitulah sih semuanya saling terhubung Hmm, dengan gentle ya. parenting tadi gitu. Nah, ini indah sekali penjelasannya ya, Mbak Ayang, dan sangatlah Mm-mm. membuka pikiran. Eh, kan kalau yang saya tahu, apakah benar jadi golden age-nya anak-anak tuh 0 to 5. Lalu second golden age itu apa benar di usia 13 sampai 17 Mm-mm. ya, Mbak Ayang ya? Mm-mm. Ya, Jadi betul. misalnya nih ada parents Mm-mm. yang wah kayaknya aku salah kurang oke nih nggak gentle Strategi parenting nih pas gitu ya. pas pas golden year yang pertama. Iya, Apakah iya, iya. benar bisa dikompensate di golden year kedua, Hmm. Mbak Ayang? Sebenarnya bukan dikompensasiin ya, tapi lebih Hmm. kepada stimulasi lagi aja, aktivasi lagi aja. Karena kan Hmm. dia masih growth gitu ya, masih berkembang dan si otaknya itu kan masih bertumbuh sampai at least 18-19 tahun lah ya. Dan itu tuh masih sangat bisa sekali untuk distimulasi gitu. Oke. Dan yang paling utama di masa krisis kedua itu adalah bagaimana kita mencoba kembali mendekatkan diri kita pada anak, reconnecting gitu. Karena bisa aja sebetulnya selama ini ada jarak emosional gitu kan sama Ya, anak ya. kita. Maksudnya kita bisa satu rumah, bahkan duduk sebelah kita, anaknya, tapi sebenarnya ada jarak secara emosional. Nah, di situ sebenarnya sebelum masuk fase krisis kedua tadi, kita kembali bangun isu yang terkait dengan komunikasi sih. Gimana dia mau balik lagi trust sama kita. Which is itu nggak mudah. Dan jangan nyerah sih, karena kalau anak remaja itu kan dia udah punya internal konflik. Lalu kemudian orang tuanya approaching lagi. Itu udah konflik lagi buat dia kan. Istilahnya kemana aja kemarin gitu kan. Soalnya klienku banyak yang kayak gitu. Klienku yang remaja banyak banget yang kayak gitu. Mama dulu ya nggak pernah ini ABCD gitu kan. Terus sekarang nyuruh-nyuruh aku begini, nyuruh begitu. Nah itu bisa kejadian seperti itu. Jadi berbesar hati untuk meminta maaf itu menjadi penting juga sih gitu. Jadi kayak membuka saluran bahwa maaf ya kalau aku tuh dulu mungkin terlalu sibuk ABC misalnya. Maaf ya walaupun aku dulu ada di rumah tapi sepertinya aku kurang waktu buat kamu. Jadi itu yang ya bisa kita sampaikan untuk kembali connecting kepada anak-anak sih gitu. Oke. Ini ternyata udah ada beberapa pertanyaan, Mbak Ayang. Ya, Kita mulai boleh. dengan pertanyaan dari Mbak Lina ya. Ini bagaimana cara mengingatkan anak akan boundaries ketika melakukan dialog dengan anak? Oke, ini anaknya usia berapa Mbak Lina? Jadi Usia 9 sama 3. Oh, 9 sama 3. Oke, ini kan dua usia yang berbeda ya. Kalau 9 kan dia udah mau preteens lah ya, udah mau masuk prapuber. Kalau yang 3 tahun masih balita. Nah, anak yang kalau misalnya sudah memasuki fase-fase usia 8 tahun ke atas, ya nggak apa-apa. Kita buat jadwal weekly gitu ya, untuk punya waktu couple time dengan dia ya. Jadi memang setiap Sabtu mungkin setengah jam ya, nggak bisa lama-lama juga sama anak kalau kita berdialog mengenai boundaries ya. Kadang-kadang mereka juga aku udah ngerti mama, aku udah ngerti gitu ya. Jadi yang penting kita punya waktu yang bisa disepakati, karena istilahnya kan gentle ini kan sepakat dulu ya. Kakak kalau misalnya nanti mama mau ngobrol lagi nih soal aturan-aturan yang di rumah, kakak maunya kapan, yang enaknya, yang nyamannya. Jadi semua tuh serba dikomunikasikan. Lalu feedback lagi, misalnya kakak ingat nggak waktu dua pekan yang lalu tuh kita sempet ngobrolin loh mengenai isu mengenai berbagi, dan sempat waktu itu ada masalah. Jadi intinya adalah mengemukakan fakta yang kita temui selama di rumah seperti apa ya, lalu kemudian dia nyaman atau tidak dengan kesepakatan yang kemarin kita buat ya. Terus intinya supaya apa yang di dalam kepala anak tuh juga bisa dikeluarkan. Kalau anak masih sulit, nggak apa-apa gitu kan, masih sulit mengekspresikan nggak apa-apa, karena setiap anak beda-beda. Jadi intinya siapkan waktu yang Mbak Lina, kalau misalnya mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, yang penting sepakat sama anaknya dan jadikan itu momen untuk bicara. Ya, jadi aku membuka ruang bicara sama kamu Kak gitu, karena buatku menjadi penting. Jadi I message-nya ada ya Mbak Tasya. Jadi aku merasa penting sekali, Mama merasa penting sekali untuk kita bicara gitu. Jadi disitulah I message-nya. Saya merasa ini penting gitu. Jadi bisa Gitu dihitung Mbak sebagai Lina. quality time juga ya Mbak? Karena kan Banget, juga banget, betul. communication. Betul.
betul, Ya. betul. Mbak Mm-mm. Iya. Adisti, ini ada pertanyaan dari Mbak Ayeng juga, ini ada pertanyaan dari Kak Adi. Nilai sekolah turun dan beberapa tugas nggak disubmit atau disubmitnya nggak on time. Gimana Hmm. advice-nya? Kayaknya ini permasalahan hampir rata-rata ya Iya, di iya. masa Saya juga masa pusing masa sama. masa daring gitu ya, apalagi Iya mau betul. mau ujian nih kan bentar-bentar lagi kan gitu ya, ujian akhir PAS gitu ya. Jadi oke, itu adalah fakta di mana ternyata beberapa tugas belum disubmit ya. Pertama yang harus kita dilakukan pasti kenapa ini gitu ya. Itu kan untuk apa ya, membuat kita jadi aware. Oh, Iya. iya ya, kok belum nih? Kenapa nih gitu ya? Ya Iya. udah kita approaching sama kakak-kakak ini tuh dari wali kelas, katanya kakak ada beberapa, jadi tuh jangan langsung ngejudge, itu kenapa kok nggak kumpulin? Nah itu kan ngejudge gitu ya. Iya. Jadi Iya. kak ini mama dapat informasi gitu ya. Jadi intinya sebenarnya tujuannya sama, tapi pemilihan kata, tone, suara, gesture kita sama mimik wajah itu membuat jadi beda gitu. Iya. Kalau Susah loh kita Mbak. mimik itu susah ya karena kadang-kadang kita suka agak drama gitu kan, Iya. karena udah ditegur guru gitu. Nah Tapi Iya. apa Aduh, kayaknya mami gitu awal-awal ya. awal-awal masih sabar. Kayaknya Kak, ini kenapa kamu Iya. nggak submit? Dua kali, Heeh. Kak, ini kenapa nggak disubmit, Kak? Ketiga kali udah, Mm-mm. iya. Kakak gitu ya. Nah, jadi udah intinya drama deh langsung. benar, disitulah sebetulnya sih memang kita kan jadi belajar untuk meluaskan hati, meninggikan sabar, ya Betul, kan? Maksudnya sabar, betul. itu kan juga pelajaran ya bagi kita ya gitu ya. Aku pun juga gitu kok sama teman-teman di sini. Jadi intinya adalah ya udah, tadi Mbak yang nanya juga kan, ya udah sampaikan aja kakak ini mama dikasih tahu kalau misalnya sebelum submit ada kendala di mana, apa yang kiranya bisa mama bantu ya. Kalau misalnya kesulitan di dalam jadwal, mungkin kita bisa ngobrol sama-sama ya. Jadi intinya seperti itu sih gitu. Jadi supaya dia merasa udahlah dia yang telat ngumpulin tugas terus ibunya em, hakimi mojokin gitu kan, itu kan tambah bikin dia demot ya, nggak termotivasi. Jadi menawarkan bantuan sebetulnya itu yang bisa kita lakukan. Iya. Pertanyaannya ini kan nggak ketahuan ya anaknya umur berapa gitu kan, yang tadi yang nanya umur berapa Yang anaknya. tadi Pak Adi itu kalau nggak salah secondary ya, udah Kelas 11. Kelas 11 Nah, iya iya. Apalagi anak-anak umur puber itu mekanisme remaja. pertahanan dirinya kan tuh luar biasa gitu Kak. Jadi Ya, ya itu dia tuh. wah dia langsung punya mekanisme pertahanan, denial lah, iya iya ngeles iya. lah, Iya, projection iya, iya. lah, udah segala macam gitu ya. Jadi intinya coba diajak bicara kembali, ambil waktu, jangan jangan mojokin dulu, jangan menuduh dulu, jangan berasumsi. Jangan asumsi prasangka, ini kamu ya gara-gara kebanyakan main gadget kali gitu kan. Nah, itu bisa aja gitu kan. Ya mungkin iya dia karena kebanyakan main gadget karena dia kewalahan sebenarnya. Nah, disitulah Betul, kita ya. kita menawarkan Setuju banget. bantuan gitu Setuju banget kan. Mbak Jadi Ayang. ya udah. Itu yang terjadi ya karena anak-anak kan kemarin selama online learning itu kan highly stressful banget ya. Terus Iya. Bener mereka kan bener nggak bisa bener. mengenal ya. Aduh, aku tuh nggak tahu aku tuh stres. Aku nggak tahu Stres kalau aku apa tuh enggak? depresi misalnya. Tapi Mm-mm. ternyata ya efeknya tuh adalah mereka jadi main game kebanyakan, apa chatting ngobrol sama teman-temannya Iya. Mm-mm. keseringan. Mm-mm. Karena Mm-mm. mereka kan Mm-mm. nggak bisa bersosialisasi gitu Sasi, kan. Dan betul. makanya itu ternyata setelah diperhatikan anak saya juga mengalami kayak anaknya Pak Mm-mm. Adi tadi tuh banyak Mm-mm. Mm-mm. submissionnya miss gitu loh, dan Mm-mm. ternyata sebabnya adalah sama ya, kayak ini problem Mm-mm. banyak orang tua. Mm-mm. Tapi Iya. Betul ternyata sekali. mereka karena jenuh sekali sih, itu yang setelah Betul, aku betul. perhatiin gitu loh. Benar, betul. Oke, ini ada Mm-mm. pertanyaan berikutnya dari Lina lagi. Mbak Lina lagi. Semangat nih kayaknya, Mom Lina. Iya, ini aku nggak bisa buka. Wait. Oke, kalau reward Mm-mm. dalam bentuk surprise reward bagaimana? Misalnya Boleh. tanpa dijanjikan si Mm-mm. anak setelah Mm-mm. melakukan sesuatu dengan baik atau good behavior dalam Mm-mm. bentuk treat seperti es krim misalnya. Mm-mm. Boleh, boleh. Boleh banget. Nah, gitu. Jadi nggak masalah kalau itu. Ya, jadi intinya ini aku kasih kamu kan udah ngelakuin sesuatu yang itu ya, ternyata tugas-tugasnya selesai loh gitu. Aku mau mau kasih kamu hadiah ya gitu. Nggak apa, boleh kok, boleh.
gitu. Jadi Mbak Rina mau kalau es krim gitu-gitu mah nggak apa-apa ya. Jadi supaya itu kan makanan ya gitu Iya. ya. Jadi boleh gitu. Nah, Silakan. ini pertanyaan berikutnya dari buku Rafahana. Bagaimana cara membuat lebih tenang untuk anak super aktif? Oke. Yang tenang siapa? Ibunya apa anaknya dibuat tenang? Kalau sekarang mungkin ibunya ya. Ibunya perlu untuk ditenangkan ya kan. Iya. Cara membuat lebih tenang. Maksudnya ini kayaknya sepertinya gimana anak saya yang super aktif itu bisa lebih tenang gitu ya. Kayaknya Oke. ya. Gini kan ada anak aktif, ada anak hyperaktif gitu kan. Jadi super aktif. Nah ini kita soalnya irisannya agak beda gitu ya. Jadi Mama Rafa, ini buku Rafa berarti mungkin nama anaknya Rafa kali ya. Jadi mungkin dicek dulu ya. Jadi kalau ternyata kita melihat memang ada indikasi-indikasi akibat keaktifannya yang luar biasa sehingga itu mengganggu dinamika dailies-nya dia dan membuat dia menjadi tidak produktif, itu sesungguhnya perlu melakukan konsultasi lebih lanjut ya. Apalagi kalau terjadi dalam 6 pekan selama berturut-turut. Kok anak kita pekerjaannya nggak pernah tuntas, terus kemudian mengerjakan sesuatu itu setengah-setengah, lalu kemudian konsentrasinya dia juga terbatas karena biasanya kalau anak-anak yang hyperaktif tuh biasanya juga cenderung attention span-nya tuh terbatas sekali dan itu terjadi 6 pekan berturut-turut. Nah itu perlu untuk dilakukan konsultasi lebih lanjut ya supaya bisa dicek. Kalau anaknya memang anak aktif saja tetapi tugas-tugas selesai, dia eksploratif dan kemudian dia tetap produktif, pekerjaannya juga hayu dia kerjain, justru dia makin kreatif, nggak apa-apa gitu. Justru disitulah sebetulnya dia sedang mengasah keterampilan kognisinya gitu. Karena nah satu lagi nih, kalau dia memang aktif tapi kita nggak punya pengarahannya, nggak bisa memfasilitasi, contohnya kita arahin ke olahraga atau misalnya kegiatan kursus tambahan, nah itu dia jadi nggak terkoordinasi gitu. Makanya kenapa anak aktif itu energinya itu perlu untuk didistribusikan kepada kegiatan lain sehingga tidak menyumbat dalam dirinya dan itu bikin dia jadinya fidgeting gitu loh. Jadi fidgeting tuh mondar mandir sana sini, nggak ada, aduh kayaknya nggak tenang gitu kan. Nah jadi pertama tadi ya dicek dulu apakah memang hyperaktif atau tidak. Terus kemudian kalau dia memang aktif cek lagi karena mungkin saja dia memang senang melakukan eksplorasi ya. Makanya kenapa perlu untuk kita berikan media atau fasilitas untuk mengarahkan energinya. Karena memang ada anak-anak yang secara natural memang powernya tuh kuat gitu. Anak saya gitu yang tengah Mbak yang jadi sampai dia duduk aja di gym ball. Terus saya sediain stress ball, fidget toys gitu di pinggir meja karena di tahun sebelumnya gurunya agak keberatan karena dia selalu Iya, suka fidget gitu kan. Jadi tuh kadang-kadang suka yang ini kenapa sih harusnya nggak usah begitu, kenapa banyak gerak gitu kan. Tapi pada beberapa anak gerakan-gerakan seperti itu sebetulnya adalah salah satu bentuk dia menyerap informasi lebih tajam. Gitu. Anakku tuh kaki biasanya. Jadi kalau ada orang yang kakinya tuh suka digoyang-goyangkan, dan itu lebih banyak terjadi pada saat dia melihat atau mendengarkan sesuatu. Itu sebenarnya dia lagi menyerap informasi. Itu cara tubuhnya untuk belajar sebenarnya, ya. Tetapi balik lagi, kalau misalnya dia kan harus adaptasi ya, mungkin cara belajar dia seperti itu. Tetapi kalau dia memang fidgetingnya mengganggu ke jalan sana jalan sini, mengganggu dinamika kelas, nah disitulah dia memang perlu untuk dilatih supaya bisa adaptasi sama ritme dinamika kelasnya gitu. Jadi intinya adalah selagi dia misalnya bisa mengelola dirinya, tetap produktif, it's okay. Tapi kalau udah ganggu dianya sendiri, ganggu dinamika kelas, itu justru yang perlu kita jadikan red flags ya. Itu yang perlu orang tua pahami gitu. Iya. Oke. Terus next ada pertanyaan dari Utami Rifki. Bagaimana caranya tetap tenang ketika menasehati anak, tetapi anak selalu nyautin yang lama-lama bikin emo?
Emosi, emosiong. Emosi ya. Oh iya nih Mam Utami gitu ya. Jadi memang tenang itu, tenang sama sabar itu memang ilmu tingkat tinggi ya. Bener gak sih Mbak Tasya, Setuju. Mbak Disti gitu. Itu tuh nggak Iyalah, ada pelajarannya gitu kan. ada. Itu emang pelajaran hidup gitu ya. Iya, Jadi ya. kalau misalnya kita juga dalam kondisi emosi besar, anak kita juga lagi besar emosinya, yang paling waras dan paling dewasa lah yang harusnya mengalah sebentar gitu ya. Jadi orang tuanya kan, orang biasanya time outnya tuh yang di time out anak. Nah, Iya. pada saat situasi ini time out kitanya sendiri gitu. Jadi kitanya yang agak mundur sebentar gitu kan. Kitanya ambil waktu. Tadi ya 30 detik tadi itu benar-benar dimanfaatkan banget untuk bisa regulate emosinya kita. Ya, 30 detik itu ya tarik nafas buang nafas aja itu udah bisa jadi 4 set sebenarnya. Ya. Jadi itu yang bisa dilakukan. Aku melihat Mbak Tasya sedikit menarik nafas juga gitu Terus barusannya. kadang kita lupa nafas ya. Aku juga baru Iya, sadar kayaknya belum nafas dengan benar iya. Tika kan. Jadi Belum yang nafas panjang gitu kan. iya, Jadi itu yang bisa kita lakukan. Atau misalnya anak kita lagi emosinya besar, kalau aku nih kadang-kadang aku akan bilang, kayaknya kalau kayak gini kita nggak akan efektif ngobrol ya. Jadi mama ambil waktu dulu sendiri. Ya abang juga deh gitu kan. Nanti kalau kita udah sama-sama tenang baru kita bicara gitu. Itu kalau anak-anak yang udah mulai dewasa ya. Jadi udah usia sekolah sampai ke atas lah ya, itu bisa kalau kita ajak bicara seperti itu. Nanti kalau udah beres, udah tenang, baru kita ngomong gitu ya. Atau kita minta take over gitu ya sama pasangan gitu ya. Apa kamu aja deh yang pegang dulu gitu ya. Nanti saya kemudian. Jadi supaya kita gini, nggak kehilangan momen, nggak kehilangan karena gini, ketika kita emosional juga, kita tuh kehilangan banyak hal sebenarnya. Kita akan jadi nyesel setelah itu, Ya. dan beberapa ibu itu sebelum tidur dia nangis bombay karena nyesel tadi tuh gue udah marah yang Habis seharusnya gue nggak marahin. marah, ya kan? Iya. Nyesel iya, sesuatu yang nyesel. harusnya kenapa marah ya, itu tuh tadi nggak harus seperti itu gitu kan, tapi udah keburu masuk dalam mindsetnya anak kita gitu kan. Nah makanya kenapa jangan sampai kita kehilangan itu, jangan sampai kita kehilangan anak kita gara-gara kita secara spontaneous kita marah-marah Iya. sama dia. Dan itu Iya. pun aku juga masih belajar ya, karena kan kita human being, kita kadang-kadang We keep learning. hektik lah, iya Iya. hektik lah segala macam. Jadi intinya adalah Mbak Utami ketika memang anaknya lagi emosi besar ya, mbaknya emang pull out dulu, time out dulu sebentar. Kemudian kalau sudah agak sedikit tenang, baru ya. Kalau dia nyautin, konsepnya dua, dia sedang belajar berargumentasi gitu. Jangan, kalau gentle parenting kita nggak nge-label, ini anak ngapain sih kok ngebantah terus, itu nggak boleh label seperti itu. Jadi kita memahami kenapa dia kok kayaknya balikin semua perkataan kita. Dia belajar. Jangan-jangan kita juga sering kayak gitu kan, either sama pasangan kita mungkin gitu Iya. kan, atau mungkin sama dianya. Jadi dia belajar. Jadi kalau gentle parenting kita nggak boleh nge-label apapun ya. Baru kemudian baru kita ajak bicara gitu ya, ada nggak yang bisa dibantu gitu. Pasti dia butuh dibantu sebenarnya, cuman dia nggak ngerti mau dibantu yang mana ya kan. Tapi kalau kita udah offering, itu biasanya dia akan dapat clue. Oke, nggak apa-apa ya kalau ngomong gitu kan, kayak gitu sih. Semangat ya Mbak Utami. Aku ngerasain banget ini kayak Mbak Utami ya, soalnya kadang-kadang aku ada butuh break, terus aku sampai bilang, aku turun dulu deh ya, kamu yang hadapin gitu, ngasih ke suami. Tapi kesannya tuh seakan-akan sebagai ibu yang melepas tanggung jawab. Ya, jadi kayak ada feeling guilty kan. Tapi Iya. momen itu sebetulnya kita jadikan sebagai feedback gitu. Pertama, bahwa saya harus nyelamatin anak saya selamatkan diri saya dulu kan. Iya. Kayak konsep kita naik pesawat aja. Kalau ada apa-apa, kita dulu yang taking care kita, baru nanti anak kita. Jadi kalau misalnya situasinya demikian, sebenarnya rasa bersalah kita merasa, kok gue jadi kayak buang budi ya ke pasangan. Sebenarnya kita lagi nyelamatin kita sendiri sama dia kok gitu. Jangan sampai ketika itu kemudian kita jadi nyesel kan. Nah, jadi kadang-kadang ya itu kenapa kita juga perlu ngomong sama pasangan. Misalnya ayah gitu ya. Kalau misalnya dalam situasi tertentu aku minta support,
kamu tolong take over, itu berarti aku sedang kewalahan sama emosi aku sendiri. So aku minta bantuan kamu untuk taking care anak-anak sebentar aja gitu. Aku cuma butuh 10 menit misalnya. Kan kita yang paling tahu ya kita butuhnya berapa lama kan, gitu kan. Ya udah, itu yang harus disepakati dengan pasangan sebenarnya gitu. Iya, Dan iya. juga mungkin komunikasi sama anak ya, bilang mama Bener. belum bisa ngomong sama kamu, Betul. tenangin diri. Ya, betul, betul, Iya, betul. Dan konsep gentle parenting ini juga ketika marah, misalnya memang marah nih, kayak aku kan misalnya kadang-kadang marah gitu ya sama anak. Ya, yang perlu dihindari sih memang histeris gitu ya. Jadi kan kadang-kadang Iya. mama-mama nih kan kadang-kadang ya tiba-tiba tone-nya gitu ya tinggi sekali, terus histeris. Nah itu Iya. memang akan terjadi kalau kita tuh hektik banget. So kalau Iya. misalnya kita marah, belajar untuk memvalidasi perasaan sendiri atau menyampaikan, Kak, mama marah, mama nggak suka kalau kayak gini. Itu udah marah sebenarnya, tanpa perlu kita menjadi Hysterical. hysterical ya, atau recall kembali kesalahan dia yang kemarin-kemarin gitu Iya, itu paling kan. big Itu paling no-no sering. banget tuh. Iya, 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 iya. iya, iya. Dan Tapi paling itu sering benar-benar nggak kadang-kadang boleh sebenarnya. nggak Iya. boleh. Jadi Iya. sekarang aja emang gue udah salah, terus mama itu yang kemarin-kemarin ngapain diomongin lagi gitu kan, Iya, karena iya, mungkin iya, iya. konteksnya udah beda. Nah disitulah Iya, iya, iya. sebetulnya yang bisa melukai anak dan kemudian Iya, jadi inner emosinya. child ya kan, nanti ya luka batin itu bisa jadi respon tunda Iya, yang iya, kebawa nanti saat dia dewasa. iya. Ada trigger Betul. di masa dewasa, Yes. Iya. muncullah tadi yang Si inner child one. bongkahannya, ya bongkahan yang di bawah Ya, dasar itu ya, jadi ya. mental breakdown gitu. Makanya ini kita penting banget ya, Mbak Ayang, untuk mempelajari. Aduh, it sounds kayak klise, tapi really understanding psychological side Betul. anak-anak untuk cara kita mendidik. Karena memang apa ya, efeknya adalah jangka panjang bahkan sampai mereka tua. Jadi kalau kita Bener, salah-salah betul. sekarang, aduh, Betul. sedih banget gitu. Bener. Dan banyak sekali kayak saya usia above 40 gini bertemu ada aja, bahkan saya sendiri juga ada ya, maksudnya dari past experience tapi bisa healing sendiri gitu, dan untuk sampai stage seperti itu ya butuh waktu lama sekali. Jadi sebegitu sensitifnya dan segitu delicate-nya kita dalam hal parenting ini ya Mbak Ayang ya. Betul gitu. sekali. Iya. Dan apa namanya, aku ada satu pertanyaan. Ini kan anakku yang remaja usia 15 dan 13 ini, aku mau tanya, seperti usia seperti itu, 13 dan 14, 15 gitu ya, eksplorasi apa sih secara mental stage mereka tuh sedang di tahap apa sih Mbak Ayang gitu, dan apa sih yang mereka pengen tahu, what sort of personality atau jati diri yang mereka lagi bentuk tuh gimana sih, seperti apa gitu. Kalau sekarang ya mereka kan eksplorasinya banyak sekali ya Mbak Adisti ya, jadi kayak misalnya sekarang dengan mereka bergadget ria segala macam itu mereka bisa eksplor di mana-mana, dan itu tuh tak terbatas gitu kan, tak terbatas. Tetapi jika orang tuanya punya koneksi kuat sama mereka dan kemudian kita memang memiliki waktu untuk momen gitu ya, untuk ngajak dia ngobrol, discuss, apalagi usia 13-15 itu memang harus sudah punya gambaran mengenai apa nih yang akan dia lakukan 5 tahun ke depan. Contoh yang 15 tahun kan dia udah harus punya visi usia 20 ya, mau kuliah di mana, itu harus udah ada. Makanya kenapa di usia ini paling penting banget adalah bicara mengenai karir dan masa depan. Itu tuh udah harus banget. Karena di situ dia sebetulnya jadi punya identitas gitu kan. Saya tahu apa yang saya mau gitu. Nah disitulah kita bisa eksplorasi. Makanya kenapa semua tes-tes yang terkait dengan peminatan dan bakat itu kan memang validnya itu di usia 14 tahun ke atas. Karena konteksnya di situ mereka sudah bisa eksplorasi. 0 sampai usia 13 tahun itu sebetulnya adalah tahapan mereka untuk distimulasi, dipaparkan. Nah, sesudah itu konsep berpikirnya sudah mulai bisa ke arah yang sangat abstrak, ke depannya mau ngapain. Maka kenapa yang paling penting bicarakan mengenai masa depan dengan dia, ya. Terus pastinya kan mereka yang terkait dengan unsur pertemanan juga luar biasa. Makanya kenapa? Absolutely. Disitulah sebetulnya mengenai tadi ya,
gentle parenting adalah menginformasikan do's and don'ts terkait dengan pergaulan. Itu jadi penting Iya, gitu. penting banget. Jadi itu yang perlu untuk kita apa namanya stimulasi. Karir jadi penting deh. Karir, profesi, dia mau ngapain ya. Pakai kalau aku tuh biasanya ngajarin karena aku juga parenting coach ya Mbak. Jadi aku juga kadang-kadang pakai yang namanya SWOT analysis lah. Apa Yap. strength-nya dia. Ya, Jadi untuk weaknesses anak-anak ya. gitu ya, weaknesses-nya dia, terus dia mau ngapain. Nah, itu menjadi sangat penting banget gitu. Orang tuanya juga harus punya konsep itu. As a Ya. parents, itu mereka punya strong-nya di mana sih karakter mereka, terus weaknesses-nya apa, terus nanti pasangan ini punya yang seperti apa. Jadi mereka bisa compile, melengkapi gitu ya. Jadi the best version-nya parents gitu kan. So Oke. anak-anaknya akan follow gitu. Oke, jadi gue tuh harus tahu kuatnya gue di mana, lemahnya gue tuh di mana ya kan. Terus kemudian nanti apa nih langkah yang harus saya lakukan gitu. Nah itu yang bisa dilakukan. Jadi kalau untuk remaja, explore di karir, kemudian terkait sama juga do's and don'ts pergaulan bebas. Udah itu kuncinya 2. Kalau yang lain-lain kan udah pasti jadi values keluarga ya, spiritual tuh values, belief Ya. tuh values ya. Tapi yang dieksplor di masa-masa teenagers itu yang paling penting banget Oke. adalah 2 aspek tadi sih gitu. Oke, aduh thank you Mbak, banget. kita baca soal aku juga ada pertanyaan nih jadinya. Jadi sebenarnya dengan gentle parenting ini anak-anak akan memiliki kemampuan untuk juga memilih teman mana yang misalnya Benar. teman hanya Toxic karena apa enggak? toksik, iya betul. Terus mereka bisa menghadapi bully. Jadi secara tidak langsung skill itu Betul. tertanamkan dari empati. Ya, betul. Itu kan nanti akan meluas ya kepada konsep sosial yang lainnya. Karena bottomnya dia itu adalah be empathetic gitu kan. Gimana dia bisa feel orang itu, ngelihat orang itu, lalu kemudian ada sensasi yang dia rasakan kalau seandainya saya di situ. Nah, itu nanti akan sangat-sangat berdampak pada aspek sosial yang lain, which is hidup kita kan memang selalu bersinggungan dengan aspek sosial. Betul. Ya Ya. kan nggak Ya. mungkin cuman dari akademik tok aja Ya, gitu. ya. Tapi karena kita adalah makhluk sosial, udah pasti kita akan bersinggungan dengan itu. Dan banyak orang yang nggak sukses karena ternyata social skill-nya buruk kan, gitu Iya. kan. Nah itu Betul, sih betul, sebetulnya. betul. Betul. Betul banget. Mbak, oke ini ada pertanyaan terakhir, tapi sebenarnya kalau membaca pertanyaannya, katanya namaku Alpi, umur 18 tahun, apa yang perlu dilakukan jika ortu selalu menyalahkan anak pertama jika adik salah, padahal sudah dijelaskan. Kayaknya balik lagi mungkin ikutan sesi ini. Coba mamahnya, mama gitu ya. Iya, tapi berarti kan ini kakak yang bertanggung jawab ya. Artinya dia melihat bahwa ayah dan ibunya mungkin adalah orang tua yang sulit, atau mungkin orang tua yang juga karena proses di masa lalu yang tidak menyadari dampaknya ke diri mereka as a parents ya. Jadi sebagai kakak mungkin Alpi juga bisa menolong adiknya, karena mungkin kan dia juga butuh support, menguatkan adiknya saja, be gentle tuh adiknya gitu kan. Jadi dek, kita coba dilihat gitu ya, mamah itu kan orang dulu gitu ya. Jadi empatinya di situ tuh, supaya si adik dan dia tidak punya kebencian yang begitu besar kepada orang tuanya, karena banyak banget yang seperti itu. Jadi be gentle aja bahwa oke, gitu kan, kenapa mama begitu, beyond itu. Jadi Alpi ini memang perlu menjadi dewasa untuk bisa nge-guide adiknya memahami situasi, sambil juga Alpinya memahami adiknya juga. Kakak empati sama adik-adik, soalnya beberapa kali kakak lihat dimarahin nih sama mama sama papa, tapi itu bukan salah kamu gitu kan. Jadi aku tahu kok. Nah, disitulah kontribusi kita sebagai kakak gitu ya terhadap adik kita yang melihat situasi kok kayaknya kurang hangat ya, dan sulit gitu untuk merubah orang tua tuh sulit banget. Maka yang dibutuhkan adalah memahami lebih dalam, dan itu memang Alpi itu, apalagi kamu juga kan usianya masih 18 ya, masih remaja akhir gitu kan, jadi juga pasti punya strugglingnya sendiri gitu. Tapi ya kontribusi yang kamu bisa lakukan adalah tolong adik kamu untuk memberikan pengertian, cari tahu beyond itu kenapa mereka lakukan itu. So kalau ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan bareng-bareng, terus kemudian mungkin ada hal yang memang orang tua kamu sukain, ya itu yang dilakukan sih gitu. Itu yang bisa dilakukan. Semangat Alpi. Terima kasih buat semuanya yang sudah bertanya-tanya, dan Mbak Ayang, kita karena kayaknya pembahasan dari
dari apa namanya gentle parenting ini akan semakin melebar karena Betul. efeknya nggak hanya Kemana-mana kita. ya, Iya, banyak ya. tadi kita pembahasan, cuman Betul. kalau kita mau nanya ini nanti jadi terlalu melebar Benar. topiknya. Kita fokus sama Betul. gentle parenting aja Mm-mm. dulu sekarang karena Betul. memang bercabang jadinya, dan Yes. benar-benar if the Banget. parent wants to do gentle Mhm. parenting correctly, si Mm-mm. orang tua sendiri kan harus heal, ya kan? Harus Betul. oke dulu nih. Beresin dulu Iya, beresin PR-PR dulu. Nah, dirinya. betul. Benar. Kalau misalnya orang tua, tapi kan banyak orang tua, tapi gue nggak ada masalah apa-apa, emang anaknya aja. Berarti Nah, kan belum aware, ya belum kan? Dan aware, betul. membutuhkan ego yang rendah untuk apa Ya, namanya selalu meng-cross check diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau benar. aku tarik kesimpulan tadi, kita semua nggak tahu kita ada masalah apa, tapi there's nothing wrong, nggak salah kalau untuk introspeksi diri, cross check Pasti. diri sendiri. Dan kita kalaupun Betul. nggak semua orang memiliki introspeksi skill yang bagus, tapi kita bisa bertanya sama pasangan atau bertanya sama Betul. siapa sahabat kita Yes. gitu kan. Dan karena intinya adalah kita pengen menjadi parents yang baik untuk melahirkan generasi yang lebih baik daripada kita, dan challenges-nya adalah selalu PR-nya mulainya dari orang tuanya gitu. Banget. Dan kita akan moga-moga nanti di lain waktu kita bahas lagi ya Tasya, Iya, karena boleh. banyak banget topik penting, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Silakan Tasya. Aku ini aja sih mau menyimpulkan sedikit, jadi Mau merecap ya. Iya, merekap. Karena kan terasa udah sejam lebih. Iya, udah 1 jam lebih. Dan masih banyak yang mau dibicarain sebenarnya. Jadi kalau yang aku lihat itu sebenarnya gentle parenting itu benar-benar menuntut proaktif ya, orang tua itu harus ngejar duluan anaknya, harus lebih ngerasain anaknya apa yang dirasakan, lebih memaklumi, lebih mengerti. Dan yang diharapkan dari ini adalah gentle parenting ini tidak hanya dari orang tua ke anak, tapi within the family, dan itu menjadi cycle ya Mbak. Nanti anak kelak punya anak itu akan terus. Dan mudah-mudahan generasi yang akan datang ini menjadi generasi yang lebih bahagia ya Mbak, karena memang jadi orang tua pengennya cuma satu ya Mbak, ngeliat kita bahagia. Iya. Betul. Dan sebelum kita menutup, aku pengen dengar closing statement mungkin ya dari Mbak Aya. Iya, jadi yang pertama udah pasti aku pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman PTA Global Jaya ya yang udah invite aku malam ini, dan obrolan itu menarik banget karena isu ini tuh jarang banget dibicarakan di sesi-sesi parenting gitu ya, makanya aku seneng banget. Terus kemudian yang terkait dengan gentle parenting, benar teman-teman, intinya adalah gini, gak pernah ada orang tua yang salah, gak ada orang tua yang gagal. Buatku adalah orang tua yang mau belajar itu adalah the best ways gitu ya. Dan kemudian memang kita sebagai orang tua terkait dengan gentle parenting ini juga perlu untuk meluaskan hati, meninggikan sabar ya, terus kemudian latihan lagi setiap hari, terus evaluasi diri ya. Tadi benar kata Mbak Disti, kita juga butuh pasangan untuk kita ajak bicara ya, diskusi, dan yang paling penting adalah be honest sama apa yang kita rasakan juga sebagai orang tua. Kalau sedih, kalau marah, kalau kesal, kalau kewalahan, itu harus di stage gitu ya, karena menjadi jujur itu adalah sebenarnya kunci gimana kita bisa menjadi gentle gitu kepada anak-anak kita sih. Karena kalau kitanya sendiri udah selesai sama diri kita akan lebih mudah dan ringan hati gitu ya untuk bisa membantu anak-anak kita. Jadi demikian teman-teman semua, semoga bisa bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Very inspiring Mbak Ayang. Terima kasih ya sudah diundang. Follow juga Mbak Ayang Irma Instagramnya. Di atas belnya di atas gitu kan. Yang BTA juga kita nantikan, mudah-mudahan bisa ada sesi lain sama Mbak Ayang ya. Terima kasih. Mbak Ayang, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih semuanya. Bye.